Dan perkuliahan ini direkam, dan dari rekaman ini nanti bagi yang berhalangan hadir bisa mendengarkan ulang hasil rekamannya di Google Classroom. Selain itu, saya juga bisa memeriksa keaktifan ketika saya tanya. Itu semua dari rekaman ini. Semua bisa saya ketahui. Lanjut ke jadwal daring, itu kita hanya sampai 3.50 ya. Nah, hari ini kita akan ada sedikit perkenalan dari kontrak perkuliahan, isi tentang mata kuliah, dan sedikit review tentang osilasi. Kemudian hari Kamis, besok sore, itu juga kita ada perkuliahan tapi tidak lama, sekitar 25 menit. Itu akan saya isi dengan lebih banyak soal latihan. Nanti kalau di akhir perkuliahan ini saya ada latihan tetapi tidak tuntas saya jelaskan, nanti akan dilanjutkan di pertemuan hari Kamis itu, selama kurang lebih 25 menit. Kemudian bagaimana dengan sisa jam yang tidak ada dalam tatap muka seperti ini, itu nanti akan dalam bentuk video atau tugas mandiri. Nah, untuk pertemuan pertama memang mungkin saya akan lebih dari jam 4 kali ini, karena ini berbeda. Untuk minggu depan nanti baru bisa kita ikuti jadwal daring yang sesuai seperti ini, karena saya belum membuatkan videonya. Baik, kemudian presensi, daftar hadir kuliah. Kalian bisa klik daftar hadir kuliah yang itu. Kata kunci belum saya berikan, jadi jangan ada yang presensi duluan, karena saya akan memberikan kata kunci nanti. Kemudian jadwal kuliah, ya perhatikan aja di sana. Untuk saat ini tidak ada perubahan, sejauh yang saya ketahui. Tampilannya ada di sini, akademik, kemudian ada daftar hadir kuliah, jadwal kuliah. Berikutnya, presentase penilaian hasil belajar. Ini terdiri dari 5 poin, UTS 25%, UAS 25%, kuis 15%, tugas 15%, dan proyek 20%. Nanti kita ada proyek yang akan kalian kerjakan. Kemudian komunikasi di kelas, kita akan berpusat di Discord, maksimalkan Discord text channel ini seperti grup WhatsApp, karena memang aliran teks, chat, itu semua di text channel, sesuai mata kuliahnya. Kemudian Discord direct message, kalian jika ada keperluan menghubungi saya, silakan hubungi saya melalui itu, dan saya tidak menerima WhatsApp. WhatsApp itu bagi saya hanya untuk wali akademik saya, jadi dan bukan perkuliahan. Keperluan wali akademik silakan menghubungi dari WhatsApp, tetapi untuk perkuliahan tidak ada di WhatsApp. Dan hubungi saya pada hari Senin sampai Jumat pada jam berikut. Di luar itu bisa jadi akan saya baca tapi tidak akan saya balas. Kemudian rentang indeks prestasi. Ini rentang indeks yang saya gunakan dari indeks A sampai indeks E. Rentang nilai untuk mendapatkan A itu 75,1 ke atas. Oke. 75,1 ke atas itu A. Berikutnya kurang dari ini 49,9 itu akan masuk E. Nah, dari persentase penilaian, saya kira kalau kalian mengerjakan tugas, ada proyek dan lain-lain itu tidak akan E ya, tidak akan E. Kemudian akses Google Classroom. Nah, itu link juga bisa diklik, link warna merah itu jika belum masuk. Tadi sih saya periksa yang masuk, sekarang saya cek yang masuk 32 mahasiswa. Baik, kemudian terkait prasyarat, fenomena gelombang ini memang mensyaratkan telah diambilnya mata kuliah mekanika teknik dan elektromagnetika. Dan tentunya sudah lulus TPB Fisika Dasar 2. Dan arah dari fenomena gelombang ini nanti akan lanjut ke fisika bangunan. Kenapa kita belajar? Kenapa nanti ada. Dan referensi pembelajarannya itu ada 3 buku. Kita istirahat dulu, ada azan, kurang lebih istirahat 3-5 menit tes. Ini ya. Suara saya terdengar dengan lancar sekarang? Terdengar, Pak. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Referensi pembelajaran kita ada 3. Yang utama, silakan gunakan Fundamentals of Wave Phenomena. Kemudian untuk Electromagnetic Field Theory Fundamentals dan Fundamentals of Acoustic, ini adalah bacaan lanjutan bagi yang berminat untuk mendalami bidang tersebut. Ya. Coba saya mau periksa dari sini saja. Saya bicara agak panjang tadi. Itu terdengar lancar atau putus-putus? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Lancar, Pak. Alhamdulillah, lancar semua. Lancar, Pak. Beneran ini nggak ada yang putus-putus ini? Pak. Bener, Pak. Bener. Iya, alhamdulillah. Syukurlah kalau pada lancar ya. Mari kita lanjutkan. Tadi itu tampilan buku referensinya ya. Ini tampilan bukunya. Kemudian ini adalah capaian mata kuliah. Jadi ini bisa kalian temukan pada RPS bahwa apa yang ingin kita capai itu kurang lebih nanti akan utamanya akan kita capai melalui kegiatan project. Entah nanti formatnya projectnya individu atau project kelompok. Tapi ini semua akan dijawab melalui itu. Kalau kalian merasa tidak mendapatkan hasilnya gitu, ya Anda berhak untuk menagih ya kepada dosen bahwa capaian mata kuliahnya tidak tercapai. Kemudian materi 14 pekan. Apa yang susah hari ini? Sinyalnya susah, kemudian terdengarnya gimana? Putus-putus. Kalau gitu saya minta tolong dicek yang voice connected itu.
Angka pingnya berapa? Sekarang saya di slide nomor 8, materi 14 pekan. Oke, Ismoyo masih lancar walaupun sinyal menguning. Pingnya berapa Ismoyo? Di tempat saya 21 milisecond, itu sangat rendah. Ini sambil saya cek ya, kestabilan dari masing-masing mahasiswa. Sebelah mana ya? Di sebelah bawah sih, di sebelah bawah. Oke, Made 532 milisecond. Sekalian, pakai operator apa? Dan sekarang di mana? Saya perlu tahu kalian pakai apa ini? Karena nanti kalau misalkan sudah ada bantuan kuota, kuotanya gede, tapi sinyalnya nggak ada. Bahkan pakai WiFi Itera ya. Ismoyo masih oke itu, 77 milisecond masih oke. Reni, saya sudah di slide 8, apa bisa melihat slide 8 ya? Ya, silakan diketik aja ya. Saya sambil melanjutkan, ini adalah 14 materi, dan saya akan membahas sampai akustik, tapi entah sampai material akustiknya atau tidak, mungkin nanti bisa dilanjutkan, dibantu dengan Burani. Nanti Burani juga masuk ke gelombang cahaya, elektromagnetik, dan seterusnya. Ya, masih materi 14 pekan. Jadi ketika kalian berpendapat mungkin saya tidak berpindah slide, memang tidak saya pindahkan. Oke, di pekan pertama ini kita akan masuk di ulasan macam-macam sistem osilasi. Itu aja. Lanjut, saya mau bertanya, kita sekarang berpindah ke slide 9. Apa itu gelombang? Ada yang punya pendapat? Silakan aktifkan mikrofonnya. Slide-nya udah berpindah, silakan berpendapat. Apa itu gelombang? Pakai suara aja. Tidak ada yang menjawab. Gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat. Getaran yang merambat. Ada yang tidak merambat juga. Gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran bolak-balik. Bisa jadi. Karena disebut gelombang itu kalau punya apa? Ciri-ciri gelombang apa? Sudah ada istilah bolak-balik tadi itu. Apa ya? Robi kurang jelas. Yang bicara siapa tadi? Mempunyai sinus dan kosinus. Mendekati tapi belum. Sinus itu nanti kalau udah persamaan matematika ya. Amplitudo. Amplitudo terlalu parameter ya. Jawabannya simple sebetulnya. Periode. Nah, itu bisa juga periode. Berarti periodik ya. Sesuatu yang berulang. Apa yang berulang? Gelombang itu kabinet. Hah? Oke, kabinet FKM apa? KMTF kalian, HMTF kalian. Kabinet gelombang, siap. Getarannya, Pak. Nah, itu. Kasih reaction Wahid dong, kasih reaction. Ini biasanya muncul siapa? Teguh nggak ada Teguh nih di sini. Wah, Teguh kok nggak ada, nggak rame dong. Memiliki fase yang berubah. Apa maksudnya, Shirley? Fase itu apa? Gelombang yang berbeda di semua titik tertentu di medium bisa dijumlahkan. Wah, sulit sekali definisimu. Ini kenapa nggak ada yang aktifkan mikrofon? Mikrofon aja. Siapa nih? Laptop saya nggak bisa nyerap suara, Pak. Nyerap itu gimana? Laptop nggak bisa nyerap. Rusak mungkin. Oh iya. Istilahnya lucu ya, nyerap ya. Oke. Saya kira itu absorber. Jadi laptop sebagai absorber akustik gitu ya. Enggak ya. Maksudnya input ya, input audionya tidak bisa. Oke. Ya, jadi simpel banget sebetulnya. Jadi gimana Kulai punya jawaban sinus kosinus, Made punya jawaban amplitudo, Salsabila punya jawaban periode, dan seterusnya. Itu memang ada sesuatu yang periodik. Periodiknya adalah punya puncak dan lembah. Itu hal yang paling sederhana dari gelombang. Disebut gelombang jika dia memiliki puncak dan lembah. Itu minimal ya, minimal tuh. Dan dia berulang. Kalau berulang dia bisa kita manfaatkan untuk berbagai hal tentunya ya. Itu apa itu gelombang. Kalau misalkan saya punya definisi di slide nomor 10. Di slide nomor 10 saya punya definisi gelombang cinta itu gelombang bukan ya? Tanaman, Pak, tanaman hias. Gimana? Gelombang cinta. Apanya tuh yang naik turun tuh ya? Tanaman.
Iya betul, itu memang tanaman ya, bukan gelombang yang mana-mana. Secara visual kalian bisa lihat bentuk daun dari gelombang cinta itu memang apa ya, curly gitu ya, bergelombang. Nah, berikutnya kalau saya punya definisi ini, gelombang, contohnya gelombang laut, itu gimana tuh? Kenapa disebut gelombang? Bergerak, bergerak, bergerak. Memiliki periode pasang dan surut. Bolak-balik gerakannya. Suara gemuruh itu efek sih, efek berikutnya. Secara visual dulu kita melihat air itu tergulung begitu dari tengah laut, kemudian menuju ke pesisir pantai. Karena punya bukit dan lembah ya. Bergerak naik turun. Seperti terlihat bergerak naik turun memang. Betul. Kalau di tengah laut misalkan di rig itu apa? Set tempat kilang minyak ya, untuk menarik minyak dari bawah bumi, itu entah kapal atau rignya itu bisa naik turun. Karena pengaruh dari gelombang air laut juga. Memiliki penghantar. Ya penghantarnya adalah media airnya itu sendiri ya. Nah ini jadi ini adalah seperti dikatakan Rizky, ini adalah getaran atau merambat melalui media air. Jadi ternyata butuh media. Jadi kita sedang membahas sebuah rambatan energi yang memerlukan media. Tetapi nanti di tengah semester berikutnya kita akan belajar dengan Bu Rani model getaran yang merambat tidak menggunakan media. Karena elektromagnetik itu di ruang hampa bisa merambat. Tetapi model-model gelombang atau getaran akustik mekanik itu memerlukan media. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Ini ada gelombang radio yang udah saya sebut tadi. Gelombang radio, gelombang cahaya, gelombang elektromagnetik itu hanya berbeda pada frekuensinya saja, frekuensi atau panjang gelombang. Itu nilainya berbeda sehingga ya kegunaannya berbeda dan manipulasinya di dunia teknik berbeda. Kemudian ini juga ada gelombang nih sekarang di slide 13. Mungkin masih loading sebentar di tempat kalian. Jadi kemungkinan skenario gelombang pada wabah COVID ya, itu juga membentuk gelombang. Ada skenario 1, 2, 3, itu menciptakan puncak dan lembahnya sendiri-sendiri. Mana yang mau dipilih itu akan menentukan kebijakan level pemerintah ya. Jadi ada kebijakan level institusi, mungkin entah kantor, entah industri, entah sekolah, kampus. Nah itu nanti juga mengikuti dari kebijakan pemerintah terkait merespon bagaimana puncak dan lembah yang ada di wabah itu. Kemudian di bawahnya juga pengaruh dari gelombang-gelombang penyakit. Misalkan kalau yang first wave itu adanya orang yang sakit langsung dan kemudian langsung tumbang begitu ya. Kemudian untuk yang second wave itu jadi berkurangnya sumber daya orang-orang yang merawat misalkan. Jadi sumber daya orang yang merawat orang sakit yaitu si perawat, tenaga kesehatan itu mulai terdampak karena semakin banyak pasien ya mereka jadi tumbang juga, kelelahan. Jam kegiatan bekerjanya melebihi dari batas biasanya. Karena ini kondisi darurat ya, kondisi darurat. Kemudian ada juga gelombang otak. Ini kalau di teknik fisika ada dosen saya dulu Pak Supriyanto. Beliau meneliti tentang gelombang otak. Jadi gelombang otak itu dihubungkan dengan alat-alat elektronik, bisa lengan
elektronik, bionik begitu. Ini mungkin dipelajari juga oleh teman-teman biomedik ya, tentang gelombang otak. Bagaimana kondisi orang ketika sadar, penuh, waspada, rileks, kelelahan hingga tertidur. Nah, saat tertidur gelombang kita jadi sangat pelan ya, rendah gitu ya. Frekuensinya jadi sangat rendah. Panjang gelombangnya memanjang. Kemudian tentunya ada gelombang akustik. Ini mungkin gambar yang sudah kalian pernah lihat. Jadi kalau yang paling atas ini gelombang longitudinal. Ciri longitudinal itu cara rambat gelombangnya itu dibentuk dari rapat dan renggang pada medium. Jika kita bicara medium udara, maka sebetulnya suara yang datang atau keluar dari HP dan speaker laptop kalian itu menuju ke telinga membutuhkan rapat dan renggang. Rapat, renggang, begitu seterusnya. Dan rapat renggangnya ini cukup kompleks karena tidak hanya satu frekuensi, tetapi seluruh audiosonik. Yaitu rentang kalau kita ngomong akustik dari 20 sampai 20.000 Hz. Tetapi manusia pada umumnya tidak sampai ya. Pada 18 kilo mungkin sudah nggak bisa dengar apa-apa. Karena sensitivitas dipengaruhi oleh umur, usia. Ketika usia kita semakin tua, maka kita akan kehilangan frekuensi-frekuensi yang dibutuhkan. Mungkin saya udah pernah cerita juga, mungkin ketika kalian main mudik ke rumah kakek nenek suka menonton televisi dengan volume yang keras. Itu bukan apa-apa karena memang kadang-kadang di frekuensi 5 kHz ke atas beliau-beliau sudah lemah sensitivitasnya. Sehingga perlu dikeraskan lagi. Dan solusinya sebetulnya bisa memasang alat bantu dengar yang tersedia di apotek atau dokter lah ya. Kemudian slide berikutnya nomor 16, ini adalah animasi dari posisi gelombang ya. Posisi gelombang. Dari fenomena alam tadi, itu ternyata fenomena itu terdiri dari periodik ya. Sesuatu yang berputar, sesuatu yang naik turun. Seperti di real space, ini adalah benda bermassa, diikat dengan pegas, menempel pada satu yang ajek, dinding gitu. Kemudian ternyata ketika dia ditarik dan dilepaskan, dia akan berosilasi. Ketika dilihat dalam fasanya, fasa, ini bukan fase ya, fasa. Bahasa Inggrisnya phase memang, tapi ini fasa. Ini fasanya itu, kalau misalkan ini lingkaran itu, kalau di bawah ini mulanya 0 derajat, maka ketika dia berjalan terus, sampai puncak di atas itu 180 derajat, dan dia kembali ke turun 360 derajat kembali ke titik 0. Begitu seterusnya. Pada kondisi ideal tidak ada gesekan, energi juga terkonversi ya. Oke, ini saya terima informasi. Lia gimana sekarang? Sudah dengar suara saya? Kalau nggak salah, Leliana masih di tempat asal ya? Sudah bisa mendengar suara ini? Gimana? Sudah bisa dengar suara saya? Oke, sepertinya belum bisa ya. Memang kadang-kadang kalau mati listrik, itu nanti mempengaruhi dari sinyal ya. Mempengaruhi ke sinyal. Jadi turun biasanya. Bandwidth-nya jadi turun. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk yang bawahnya, ini juga kalau kalian melihat gelombang-gelombang sinus, kosinus, itu bisa direpresentasikan dalam bentuk lingkaran atau sumbu radial ini, sumbu radial. Kalau dengan sumbu XY saja, X-nya ke samping itu menandakan dari fasa, ada pi per 2, pi, 3pi per 2, 2pi.
Lalu ke atasnya itulah amplituda. Kalau ke atas A-nya positif plus A, jika ke bawah sebagai lembah maka dia minus A. Itu magnituda atau amplitudanya negatif. Dan objek ini akan terus naik dan turun sehingga membentuk seperti ini. Ini kita dari dasar dulu. Jadi memang bentuk dari mechanical wave itu nanti akan seperti ini. Prinsipnya bisa jadi ada istilah gini, degree of freedom. Degree of freedom itu derajat kebebasan. Jika kalian melihat mungkin contohnya itu saat sekolah dulu saya ingat saya bermain dengan penggaris besi. Penggaris besinya saya letakkan di meja, kemudian ditekan gitu ya. Ditekan di meja sehingga dia punya kedudukan yang teguh. Kemudian ujung panjang sisa dari penggaris besi tadi saya tarik ke bawah. Lalu dia akan bergetar naik dan turun. Nah, itu memiliki fenomena seperti itu memiliki degree of freedom 1 karena arahnya 1. Tetapi getaran di alam bisa jadi tidak hanya 1, bisa lebih dari itu. Jadi kalau di industri bisa jadi 2 sampai 3, sampai 4 dan seterusnya. Arah getarannya bisa kemana-mana. Nah, visualisasi yang Anda lihat itu ini baru satu ya, satu arah saja. Ketika misalkan kalian punya pegas di rumah, lalu ditempelkan ke langit-langit, lalu diberi massa benda, ketika ditarik ke bawah, naik lagi, itu pasti kan tidak akan melalui jalur yang sama. Karena pada kondisi realnya, degree of freedom-nya sangat tak terbatas, sangat banyak degree of freedom-nya. Baik. Kemudian, ini kebiasaan ya, jadi adakah pertanyaan? Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Izin menyampaikan Pak, selain di tempat saya kadang nggak muncul Pak. Ini siapa? Yang Noli nggak muncul? Iya Pak, ada macet-macet gitu Pak, nggak muncul gambar. Kalau sekarang muncul nggak? Ada gambar tuh. Nggak muncul Pak, kayak ada gambar yang dicoret gitu, kayak error. Oh, udah dicoba di refresh halaman itu. Udah Pak, tapi kayak gitu juga. Tapi kalau teksnya kelihatan muncul teksnya. Ini Teksnya baru, muncul nggak? iya barusan Pak. Barusan, ya memang ternyata butuh waktu ya. Ya, jadi memang tergantung kecepatan sinyal, kecepatan dari operatornya masing-masing. Tapi ini saat ini ada yang sedang di ITERA nggak? Selain Made. Ada lagi nggak yang sedang di ITERA? Nggak ada ya? Pak, izin bertanya. Iya, boleh Lara. Pak, Silakan. Lara mau bertanya kan, saya hari ini Lara ada kelas agama jam 4. Kalau Lara keluar sebelum jam 4, boleh nggak Pak? Boleh. Soalnya tabrakan. Kemarin kan Lara udah ngecek jadwal, nggak tabrakan. Tapi hari ini Lara cek jadwal, ternyata tabrakan gitu. Jadi Kalau jadwal agamanya hari-hari pindah? Enggak, kemarin itu kan fenomena gelombang ini kita mulai jam 2 ya Pak ya. Sampai jam berapa itu? Jam 3 lewat. Jadi Lara masih bisa masuk kelas agama. Ternyata fenomena gelombang ini kelasnya jam 3 sampai jam 4 ya sekarang. Kata Bapak hari ini kita jam 4 lewat gitu. Tapi kalau untuk selanjutnya kita selesainya 15.50. Nah, mungkin untuk selanjutnya Lara nggak bakal tabrakan Pak sama kelas agama, bisa ikut bisa masih ikut kelas agama dan masih bisa ikut kelas fenomena gelombang. Untuk hari ini aja Pak, Lara duluan Pak gitu keluarnya dari kelas ini gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya, makasih Pak. Iya. Ada lagi?
yang punya pertanyaan terkait kontrak, terkait biar kita enak ya kuliahnya, silakan. Ya, untuk yang lain yang punya ada kelas agama, nanti silakan. Kalau gitu di daftar hadir, ini sekarang momen-momen daftar hadir ya. Kata kuncinya adalah ketiduran. Silakan gunakan kata ketiduran dimasukkan ke daftar hadir itu. Tadi Lara sudah mengisi, tapi saya hapus ini karena dia mengisi jam 1. Isi pada jam kuliahnya, yaitu jam 3 sampai jam 4. Silakan diisi daftar hadir. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan klik Miro ya, miro.com. Klik link warna merah. Kita akan lanjutkan sedikit lagi. Nggak sedikit sih, masih banyak. Nanti materinya bisa dilanjutkan di besok kan, di jam 3. Sudah membuka Miro semuanya? Sedang loading, Pak. Sedang loading, baik. Makasih konfirmasinya. Silakan membuka di review tentang osilasi 1. Review tentang osilasi 1. Sudah, Pak. Ada kursor Bapak. Baik. Nah, seluruh catatan ini Miro adalah papan tulis kalian. Untuk saat ini aksesnya hanya dimiliki oleh saya, dalam arti untuk mengubah isinya. Tapi nanti kalian juga bisa berinteraksi lebih banyak. Dan bahan belajar kalian juga bisa diakses lewat ini. Ini apa yang saya buat sebelumnya. Dan saya rekomendasikan untuk mendaftar akun Miro secara mandiri ya. Tapi kalau tidak mendaftar juga nggak ada masalah, karena cuma modal browser saja untuk mengakses perkuliahan ini. Dan kalian bisa zoom in, zoom out, geser kanan kiri, semuanya di Miro itu. Saya tunggu. Masih ada yang belum masuk ke Miro? Saya pastikan semuanya berhasil ya. Berhasil masuk. Masih loading. Baik, saya tunggu. Tasya udah. Untuk Kumar, tadi di slide terakhir, fenomena gelombang, itu saya ada link warna merah. Itu silakan diklik miro.com, app, board, dan seterusnya itu. Atau saya share lagi deh ke Discord. Silakan Umar mengunjungi link yang saya bagikan. Oke, PR berikutnya. Nggak PR juga sih. Ini saya lihat masih banyak yang belum memasang foto diri. Nah kan, ada Thanos tuh. Saya takut kalau ada Thanos. Takut dijentik nanti. Diganti dengan foto diri ya. Dan nama lengkap. Thanos dibalik aja, Pak. Biar langsung keluar. Nggak jelas suaranya? Kalau ini mikrofon nanti nama dulu, nama panggilan, terus siapa gitu, apa? Nama diri, terus ucapkan ini. Saya nggak tahu ini siapa yang bilang tadi. Devi tidak harus login, hanya menonton saja. Kalau menonton saja, cukup buka browser, link yang udah saya berikan tuh di atas. Cukup itu aja. Sudah? Oke. Jadi di sini ada banyak frame. Oh, belum. Reni belum.
Coba di refresh, Reni. Reni pakai koneksi apa ya? M3. Oke. Kalau Galih, kalau sudah sampai kayak gitu, coba cari tombol di pojok pojok kanan bawah. Lalu pilih, coba tombol-tombol, mainkan tombol yang di kanan bawah. Itu sebetulnya, ya betul. OSI udah betul ya. Itu yang saya maksud. Itu cuma kurang pas aja yang Galih. Kurang pas aja. Oli koneksinya sih emang kayaknya. Sampun Pak, sampun. Iya. Ini kalau saya lanjutkan nanti pada nggak nyambung juga kalau misalnya belum terbuka. Fatur betul. Ya seperti itu tampilannya. Itu di... ya. Mungkin nanti link-link ini sudah saya sediakan. Kalau gitu evaluasinya sudah saya sediakan sejak awal. Nanti silakan dibuka. Jadi waktu load-nya itu tidak memakan waktu di pertengahan kuliah. Gitu ya. Ini sebetulnya tidak terlalu berat loh. Tidak berat malah sebetulnya. Mungkin sinyal. Iya memang sinyalnya variasi sekali. Ada yang sudah terbuka, ada yang belum. Iya Ismail. Baik, sambil saya bacakan ya. Jadi kalian di Miro itu bisa zoom in, zoom out sendiri, bebas. Nanti akan saya arahkan pada frame atau papan yang mana yang kita akan sedang bicarakan. Ya, jadi Kulai sudah membagikan itu. Tapi sebetulnya kenapa saya menggunakan ini, nanti saya akan menuliskan sesuatu, tambahan-tambahan di sana. Di chapter ini, gelombang yang kita jumpai entah mekanis atau elektromagnetis tercipta dari sesuatu yang bergetar atau berosilasi. Jadi kata kunci yang muncul adalah osilasi. Disebut harmonik itu jika sinusoidal. Harmonik, mungkin kalau ada yang bermain musik, ada harmonik, ada fundamental frekuensi, ada harmonik frekuensi. Itu nanti bagi yang bermain musik akan tahu ya, bagaimana harmonik di dalam alat musik, misalkan gitar, biola, dan lain-lain. Kemudian di sisi kanan, di sini ada contoh dari bagan sederhana dari massa yang dikaitkan dengan sebuah pegas dan menempel di sebuah lantai tetapi tanpa gesekan, frictionless, tanpa gesekan. Dan kemudian pada kondisi asal X sama dengan 0 disebut sebagai poin titik referensi, poin koordinat referensi. Referensinya adalah X sama dengan 0. Nah, kemudian jika kalian lihat gambar-gambar di bawah, maka satu ketika sistem pegas massa ini bisa ditarik ke arah kanan, yaitu X lebih besar dari 0. Nih, digeser ke X lebih besar dari 0, yaitu ke kanannya. Kemudian jika ini dilepas, maka pegasnya akan menarik balik, sehingga dari pegas yang menjulur panjang menjadi pegas yang mengkerut di gambar yang ketiga.
Begitu ya. Nah, kondisi ini menunjukkan persamaan. Kalian lihat di sisi kiri ada hukum Hooke. Hukum Hooke ini F sama dengan KSX untuk ke arah kiri, dan F sama dengan minus KSX untuk ke arah kanan. Jadi bentuknya akan minus jika ke arah kanan. Tanda minus mengindikasikan posisi benda berada di lokasi X kurang dari 0. Yaitu gambar yang ketiga ya. Nah, pada posisi yang ketiga ini muncul tanda minus. Ini untuk membedakan ya. Baik. Berikutnya nanti ke depan kita akan banyak menggunakan fungsi trigonometri. Sebagai ingatan, ini adalah turunan pertama dari sin AX. Hasilnya A cos AX. Ini akan kita ulang berkali-kali di materi sampai paling nggak 3 pekan berikutnya. Kemudian ini turunan pertama dari cos AX, yaitu adalah minus A sin AX. Kemudian ringkasan, ini sudah saya buat ringkasan ya. Frekuensi osilasi F sama dengan 1/2pi akar KS per M. KS itu adalah konstanta pegas. Dan M adalah massa. Jadi gambar yang ada di sisi kanan itu, frekuensinya itu tergantung pada nilai konstanta pegas dan bobot massa. Tergantung itu. Kita ngomong frekuensi ya, bukan amplituda. Kalau amplituda itu tergantung pada, ada yang tahu? Amplituda tergantung pada sistem pegas massa ini. Amplitudanya tergantung pada, ada yang berani jawab? Saya kasih poin. Isolasi, Pak. Apa? Tergantung apa? Suaranya kayak ada kipas gitu, kayak ada angin. Frekuensi, Pak, mungkin. Bukan frekuensi. Amplituda dengan Periode. frekuensi itu sesuatu yang berbeda. Periode itu adalah 1/frekuensi. F sama dengan 1/T. Masih jawaban yang sama dong. Lara silakan. Dia silakan. Bidang lantainya. Sementara ini tanpa gesekan. Lantainya tanpa gesekan. Osilasi itu adalah seluruh percakapan yang kita bicarakan ini. Belum menjawab. Amplituda dari sistem pegas massa ditentukan oleh amplituda loh. Amplituda. Magnituda. Saya ganti apa lagi? Yang muncul cuma ini. Yang lain kemana ini? Tidak berani menjawab. Panjang pegas. Bisa jadi panjang pegas. Bisa jadi salsabila panjang pegas. Jadi kita ngomong peralatan kita ya. Peralatan yang tersedia, panjangnya seberapa, kemampuan nanti dia memanjang dan mengkerut, itu ditentukan dari situ. Tapi apalagi nih? Kalau dia misalkan sudah panjang, tetapi gaya awal maksudnya. Bergantung konstanta pegasnya, Pak. Konstanta pegas tidak. Konstanta pegas itu mengaruhi frekuensi. Kan terlihat dari persamaannya. Kalau kalian lihat. Frekuensi osilasi itu adalah F sama dengan 1/2pi dikalikan akar KS per M. Konstanta pegas, KS. K spring, S itu spring bahasa Inggris, pegas. Jadi pegasnya itu akan mempengaruhi nilai frekuensi. Sementara pertanyaan saya adalah, nah itu Lydia, perubahan dari titik referensi awalnya. Itu jawabannya Lydia, betul. Simpangannya, jadi kalau ditariknya nggak jauh, ya nggak akan jauh. Tapi kalau misalkan ditariknya jauh, sementara panjang pegasnya nggak panjang, jawaban salsabila juga bisa benar. Bukan modulus Young.
Modul siang ngomong lagi KS lagi, konstanta spring atau pegas, bukan. Jadi jawabannya perubahan dari titik referensi awal. Jadi inisiasi simpangan pertama, yaitu X, itu yang akan menentukan amplitude atau magnitude dari sistem pegas massa kita. Nah, karena tidak ada peredaman dalam sistem seperti ini, lantainya pun licin, maka nilai amplitudanya itu akan berbentuk kosinus. Ini tadi jawabannya Kulai. Kosinus itu diawali dari simpangan maksimum. Diawali dengan puncak, ya. Kemudian dia akan turun, lembah, kemudian puncak lagi dan seterusnya. Puncak ketemu puncak itu adalah satu gelombang atau satu periode. Itu saya mengingatkan ya, Fisdas. Entah satu atau dua, saya lupa. Kemudian jadi jangan keliru ya, amplitude itu tidak dipengaruhi oleh frekuensi. Amplitude tidak, dalam hal ini, dalam sistem pegas massa kita, amplitude tidak dipengaruhi oleh frekuensi. Nah, kita juga perlu belajar ekspresi matematis osilasi pada sistem pegas massa. Ini saya sudah menuliskan runtutan cara belajarnya. Ada sekitar 9 poin untuk memahami ekspresi matematis dari sebuah osilasi sistem pegas massa. Yang pertama, benda bermassa ditarik ke kanan sejauh X. Nah, ini penting. Ini penting, jawaban Lydia tadi. Kalau bendanya itu sistem pegas massa tapi nggak ditarik, entah ke kanan atau ke kiri, ya tidak akan bermula dia osilasinya itu. Maka benda itu harus ditarik sejauh X. Maka kita simpan nilai X-nya. Nggak mungkin kita bisa menuliskan F sama dengan KSX. Persamaan itu hanya muncul jika sudah ada simpangan. Nah, sekarang kita ciptakan simpangan itu. Ditarik. Karena ini kan di lantai ya, ditarik. Hasil tarikan dilepaskan saat waktu T sama dengan 0. Maka jadi asumsi bahwa ketika hasil tarikan itu dilepaskan, maka itulah T sama dengan 0. Maka sejak saat itu, posisi referensi X itu juga dicatat. Secara T, waktu, itu juga dicatat. Berikutnya, nomor 3, kelajuan sesaat, yaitu merupakan turunan pertama dari posisi. V sama dengan dx per dt. V sama dengan dx per dt. Turunan pertama. Satuannya meter per second. Tetapi, kalian juga harus ingat dari fisika dasar, bahwa kelajuan atau kecepatan itu bisa dalam bentuk angular. Nah, itu gimana? Apa hubungannya dengan radius? Coba buka-buka lagi, ya. Ya. Jadi kalian masuk dan keluar dari Discord itu semua tercatat. Ya nggak apa, saya izinkan. Memang nggak bisa dipastikan, WiFi tidak stabil tidak bisa kita pastikan. Kemudian percepatan nomor 4 itu adalah turunan kedua dari posisi. Ini mungkin kalau nggak cukup jelas ya. Itu D kuadrat ya. D kuadrat X per dt kuadrat. Turunan kedua dengan satuan meter per second kuadrat. Itu yang kita simpan. Kemudian nomor 5. Massa dikalikan akselerasi sama dengan gaya. Ini ingat ya, hukum Newton. MA sama dengan F. Sehingga kalau dirangkum, persamaannya menjadi M, D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan, nah ini kan hasil tarikan kita nih, simpangan kita, minus KS X. Nah ini kenapa minus? Jadi ada kesepakatan, kalau kalian baca di buku, akhirnya bentuk dari gaya pada pegas itu adalah negatif. Ya, maka bisa dituliskan bentuknya negatif. Minus KSX. Berikutnya nomor 6. Sehingga bisa dipahami X dalam kurung T itu sama dengan XT dan X dalam kurung 0 itu sama dengan X0. Sama aja ya. Kemudian dalam kurung itu mengindikasikan posisi saat T tertentu.
yang itu nanti akan berpengaruh pada amplitudo. Sebagai contoh, jika X sama dengan 0, maka karena ini simpangannya bentuknya cos, maka diawali dengan puncak, maka nilainya maksimum. X0 itu sama dengan X awal atau simpangan pertama. Tetapi untuk waktu tertentu nanti ke depan ketika fasanya itu adalah 90 derajat, cos 90 berapa? Berapa ayo cos 90? 0 ya, cos 90 0. Kalau cos 180 minus 1. Baik, kita lanjut. Dari nomor 6 kita lanjut ke nomor 7. Ingat lagi turunan 2 dari sin A theta dan cos A theta. Bisa A theta, bisa AX, bisa AT, bisa ya simbolnya seperti itulah ya. Jadi ini diturunkan terhadap theta. Kalau turunan keduanya ya seperti yang tampak. Ini harus biar mudah sih dihafalkan sih. Kalau nggak ya dipahami. Jadi turunan 1 dan 2 dari sin dan cos. Kenapa kita perlu menurunkan sampai 2 kali? Untuk mendapatkan nilai akselerasi. Arahnya ke sana. Kenapa kok kita butuh akselerasi? Ya karena persamaan awalnya itu MA. Ya, persamaan awalnya itu kan MA sama dengan yang kita kejar itu kan MA sama dengan minus KX. Sesimpel itu. Ya. M itu mengindikasikan massa. Kemudian A itu adalah kecepatan dari si objek bermassa kita. Lalu KX itu mengindikasikan dari K itu adalah konstanta pegas dan X adalah simpangan dari sistem pegas massa kita. Nah, itu kan kalau bentuk representasi diferensialnya kan itu D kuadrat X per DT kuadrat. Nanti itu perlu diganti. Nggak mungkin bentuknya X, karena sinusoidal maka diganti dengan cos atau sin. Ya kan? Karena bentuknya bisa direpresentasikan dengan. Nah, itu muncul pada poin 8, sesuai yang saya bahas tadi. Pada poin 5, solusi XT adalah A cos omega T. Kenapa begitu? Bisa kita bedah bahwa A itu apa? Ada yang tahu A itu apa? Adalah amplitude ya. Kecil sekali. A itu amplitude. Kemudian cos, kenapa cos? Karena gelombang kita diawali dengan simpangan. Jadi dia jauh dulu nih. Jauh dulu. Maka kita mulai dengan cos. Karena bentuk sinyal cos sendiri juga seperti itu ya. Diawali dengan puncak. Entah puncaknya di atas atau puncak yang di bawah. Atau lembah jadi namanya. A cos omega T. Gitu. Lalu isian omega T itu kita simpen dulu. Itu kita sebut fasa. Omega T adalah fasa. Nanti kita bahas. Di mana A dan omega adalah konstanta yang ditetapkan mula-mula. Maka tadi saya bilang A itu adalah seberapa jauh kita menggeser benda bermassa kita. Kalau misalkan jauh ya nanti dia akan punya amplitude yang jauh. Kalau misalkan X atau simpangannya kita pendek ya kita akan mendapatkan hasil yang amplitude yang pendek. Kemudian omega itu juga konstanta yang ditetapkan mula-mula. Kok bisa? Ya karena omega itu kalau kalian lihat ke atas berkaitan dengan frekuensi osilasi. Ingat omega sama dengan apa? 2 pi f. Saya tulis di agak atas tengah-tengah itu. Omega sama dengan 2πf. Jadi 2pi frekuensi. 2pi itu adalah satu gelombang sebetulnya. Jadi ini namanya frekuensi angular ya. Radial. Angular. Kenapa kok ditentukan? Ya karena yang menentukan adalah Ks dan M. Saat kita memperkenalkan sebuah sistem pegas massa, maka yang kita lakukan adalah beli ke pasar, beli pegasnya. Pegasnya tertentu kan akhirnya. Lalu menentukan massa apa yang mau diikatkan ke sistem pegas tadi. Akhirnya jadi pegas dan massa. Itu adalah sesuatu yang tetap. Kecuali benda bermassa kalian adalah benda yang bisa berkurang massanya setiap waktu. Contoh, mungkin massa yang digantungkan di
pegas tadi uranium misalkan, dan dia sudah diperkaya, maka setiap waktu dia akan meluruh sehingga masanya berkurang. Tapi kan nggak begitu ya. Masa yang kita pilih masa yang sederhana saja. Misalkan karung beras atau apa gitu ya. Sampai sini, ada yang mau didiskusikan? Silakan nyalakan mic-nya, sebut nama. Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Baik, selanjutkan pada baris berikutnya. Saat cos 0 sama dengan 1, maka X0 adalah sama dengan A. Jadi simpangan tadi disebut sebagai A, ya, karena maksimum. Kemudian pada nomor 9, di sisi kanan bawah, nilai omega ditemukan dari proses berikut. Ya, nilai omega itu ditemukan dari turunan pertama, dx per dt. Itu diturunkan. Hasilnya adalah minus x0 omega sin omega t. Ini harus kalian coba. Harus kalian coba dihitung. Kemudian turunan berikutnya, d kuadrat x per dt kuadrat, itu nanti akan menghasilkan minus x omega kuadrat cos omega t. Yang di bawahnya ya. Minus x omega kuadrat cos omega t. Ini untuk turunan dari d kuadrat x per dt kuadrat. Dan hasil yang atas saya tulis ulang. Minus x 0 omega sin omega t. Begitu. Ini untuk representasi dari dx per dt. Untuk diingat, x-nya apa? X-nya sudah saya tulis tadi. X-nya apa? A cos omega t. Ya. A cos omega t. Jadi x t sama dengan A cos omega t. Di persamaan ini A tidak muncul, karena kalau kita asumsikan A sama dengan 1, maka A-nya bisa hilang. Gitu. Oh, tapi ini nggak hilang nih. A-nya munculnya sebagai X0. Di perhitungan ini, A adalah X0. Yaitu adalah simpangan mula-mula saat pertama kali menginisiasi sebuah jarak massa ya. Massa pegas. Gitu. Kemudian pada baris berikutnya yang berwarna ungu, minus M omega kuadrat X0 cos omega T. Nah itu, udah mulai ribet nih. Sebetulnya itu apa ya? Sebetulnya itu adalah, kalian harus lihat ke atas. Itu adalah MA. MA. Jadi ini saya kasih garis lagi ke sini. Ini sebetulnya M A sama dengan minus K X. Sesimpel itu. A nilainya kan minus kan, betul kan? A itu minus kan? Ini A. Ini A. Ini V. Saya sambil belajar juga ya, menggunakan media yang baru juga bagi saya. Jadi nilai A itu adalah minus X omega kuadrat cos omega T. Itu disubstitusikan saja ke dalam persamaan. Karena X0 cos omega T itu berada di ruas kanan dan kiri sama. Ini bisa kita bagi ya. Kita bagi habis. Sehingga menyisakan minus M omega kuadrat sama dengan minus KS. Ini udah kita sederhanakan. Karena di dua sisi memiliki tanda minus, maka juga bisa kita kalikan minus untuk dua sisi. Kemudian kita kumpulkan omega kuadrat. Omega kuadrat sama dengan KS per M. Oke, kursor saya di situ. Omega kuadrat sama dengan KS per M. Sehingga omega sama dengan akar KS per M.
dengan satuan radian per detik. Ini adalah frekuensi angular ya. Untuk mendapatkan F, maka harus dipisahkan 2pi-nya. Ya. Karena tadi sudah saya sebut, omega sama dengan 2πf. Berikutnya, fungsi cos omega T memiliki periode 2pi radian. Ya, ini definisi yang lain. T sama dengan 2pi per omega dengan 1 detik. Lalu F adalah sama dengan 1 per T dengan omega per 2pi Hertz. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk satu frame, ini kita sebut frame atau papan ya. Review tentang osilasi 1. Bagaimana? Ada pendapat atau pertanyaan? Kalau gitu kita lanjutkan pada frame kedua. Kalian geser ke arah kanan. Saya mau sambil cek dulu juga nih. Noli sudah berhasil buka belum? Noli dan Reni apa ya? Reni udah berhasil belum? Hasil refresh-nya? Hah, belum? Itu ceritanya Noli masih loading atau gimana? Gimana? Ada pertanyaan? Ada kendala silakan disampaikan dulu. Apakah yang lain juga ada yang merasa suara saya kekecilan? Tadi sebentar Pak, tapi udah sembuh lagi. Normal, Pak. Kalau Mironya gimana? Selain Noli, Reni, baik. Jadi memang beratnya mungkin buka di awal ya. Beratnya membuka saat di awal saja. Memang butuh waktu, tapi saya kira nggak terlalu berat. Karena tadi saya sudah kompres gambar-gambar tadi. Bahkan kalau kalian zoom in itu di situ, itu gambarnya pecah. Itu kenapa pecah? Karena ya sudah saya kompres. Oke. Saya minta kalian untuk membuka frame 2 ya. Frame yang kedua, judulnya review tentang osilasi 2. Yang gambarnya cuma ada 2, lalu isinya hampir kosong gitu. Kertas bergaris hampir kosong sisanya. Nah, silakan ke sana. Saya cuma mau mengulang, ini adalah bentuk dari gelombang kosinus. Gelombang kosinus dimulai dengan puncak. Di situ tampak puncak bernilai x0. Betul? X0 ini dalam persamaan kita sebut sebagai A. Kemudian lebar dari ujung puncak sampai puncak berikutnya itu kita sebut sebagai satu periode. Ya. Kalau wanita ya, itu kan punya periode ya, punya siklusnya sendiri-sendiri. Itu adalah dari puncak ketemu puncak atau dari lembah ketemu lembah. Sesuatu yang berulang. Itu kita sebut sebagai periode osilasi. Kalau di dalam gambar ini ya, periode osilasi. Oke, nah gitu Laura. Masih ada yang belum jelas kan? Oke, saya kembali lagi ke situ. Saya kembali ke poin nomor 9. Jadi, di persamaan akhir, omega itu kan sepertinya muncul secara misterius begitu ya. Nah, tapi sebenarnya dia punya asal-usul. Asal-usulnya itu, ini kegeser saya. Asal-usulnya itu dari persamaan gelombang. Di mana xt itu sama dengan A cos omega T. Pernyataan itu bisa kamu temukan xt sama dengan A cos omega T itu ada di nomor 8. Yang tadi saya sebut amplitude tadi loh, nomor 8. Xt sama dengan A cos omega T. Nah, setelah kita tahu xt, kita harus menurunkan xt. Xt diturunkan sekali dan 2 kali. Oke? Xt diturunkan sekali dan 2 kali. Kenapa xt diturunkan sekali? Karena untuk mendapatkan nilai V. Untuk saat ini kita belum perlu V. Ketika xt diturunkan 2 kali, maka kita menghasilkan A atau percepatan. Kenapa kita butuh percepatan? Karena persamaan utama kita sesimpel MA sama dengan minus KX. Itu adalah persamaan utama kita. MA sama dengan minus KX. Nah, setelah kita menurunkan sekali dan 2 kali terhadap XT, kita menyelesaikan di warna hitam.
Ya, persamaan yang warna hitam. Kan warna di situ saya pisahkan hitam dan ungu. Nah, sampai sini Laura paham enggak? Sampai sini dulu. Laura dan teman-teman yang tidak berani bertanya. Hanya Laura yang berani bertanya. Silakan, Laura. Di warna hitam. 2 baris persamaan. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, lanjut di warna ungu di bawahnya itu adalah persamaan MA sama dengan minus KX. MA sama dengan minus KX. Dari mana X-nya? X-nya adalah X0 cos omega T. Di mana MA-nya? A-nya adalah turunan kedua dari XT, yaitu minus X0 omega kuadrat cos omega T. Ini disubstitusikan saja yang warna ungu sebetulnya. Ya, nanti materi pasti akan saya share ke Google Classroom ya, sebagai PDF. Tapi daripada kalian, coba saya kirim ke Discord. Ada yang bisa membuka? Bisa, Pak. Baik. Kalau gitu, untuk yang tidak berhasil membuka Miro, silakan seperti Noli buka yang di gambar itu. Nah, gimana? Laura udah paham belum? Sampai step yang warna ungu. Ungu yang pertama. Oke, udah. Nah, berikutnya, MA sama dengan minus KX itu tinggal diteruskan saja. Karena X0 cos omega T itu setara di kanan dan kiri, maka bisa kita bagi habis. Kemudian tanda minus itu juga bisa hilang. Lalu intinya dikumpulkan omega kuadrat, kemudian dikumpulkan juga omega sama dengan, hasil akhirnya ya, omega sama dengan akar KS per M. Itu adalah yang kita inginkan di hasil akhir. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjutkan? Ini nyalakan mikrofon. Izin bertanya, Silakan. kan itu min M kan Pak? Minnya itu dari yang mana ya Pak? Nah, itu dari A. A itu kan turunan kedua dari XT kan? Turunan kedua dari XT. Turunan kedua dari XT adalah minus X0 omega sin omega T. Yang warna hitam. Persamaan yang warna hitam yang di kursor saya tuh. Muncul nggak kursor saya yang tulisan warna kuning itu? Saya kan kuning Muncul, tuh. Pak. Nah itu. Itulah turunan kedua. Itulah A. A itulah percepatan. Tapi percepatannya tidak sekedar percepatan, tapi percepatan yang osilasi. Dia mengandung cos di situ. Minus X0 omega kuadrat cos omega T. Nah, itu yang kita substitusikan ke dalam persamaan yang warna ungu di bawahnya. Begitu. Itu yang sumber minusnya dari situ. Sehingga kedua ruas memiliki minus sekarang. Nah, tinggal kalian rapikan minusnya dihabiskan, X cos omega T-nya dihabiskan, tinggal menyisakan omega kuadrat M sama dengan K di bawahnya. Gitu. Paham Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Saya pengen kalian buka Discord, lalu kasih react pada berikut. Bentar ya. Lagi diam-diaman. Halo. Iya, iya. Wahid. Tes. Sekarang ada suara kan? Tadi saya diem memang. Siapa tuh WK? Ya. Kalian ke kampus lah. Padati kampus ini dengan kalian kan. Belajar, bawa laptop, bawa HP, bawa buku catatan. Kuliah di sini pakai sinyal WiFi di sini. Makin repot kalau misalkan masih di kota asal tapi koneksi internet juga jelek gitu kan. Kalau diminta langganan internet juga nggak mungkin kan. Ntar lagi juga ada bantuan kuota. Tapi kalau kuotanya ada tapi sinyalnya tetap jelek kan ya percuma. Kecuali kalian ganti nomor yang oke.
di tempat tersebut. Iya. Oke, ini kalau saya lihat responnya ya, animasi teks Miro kurang lancar, 8 orang. Rizky, Francisco, Adelia. Terus Noli, Adelia, Laura, Shirley. Yang tidak ada sama sekali animasinya. Ya Noli ada sama Galih. Emang Galih ini kurang lancar emang. Reni, ya Reni masih Adelia. Lalu Reni, Adelia, oke. Tapi hampir mayoritas. Ada yang mau konser, Pak Amri mau konser. Animasi teks Miro lancar, hampir semua, iya. Oh. Jadi reaction itu saya gunakan untuk respon cepat ya. Saya tunggu kalian ngomong, nggak ngomong ya, react aja kalian. Pasti cepat react. Oke. Dikit lagi. Satu gambar yang di atas di frame 2. Silakan berpindah ke frame 2. Kursor saya ada di situ. Tadi saya bicara amplituda. Amplituda itu X0 simpangan pertama. Ini kayak tadi Madi tanya ya. Nah, mana Madi? Oh, dihapus sama Madi. Ya, intinya. Oh, udah terjawab. Ya, intinya gitu ya. Jadi simpangan maksimum dari sebuah gelombang itu adalah tarikan pertamanya. X0. Nih, ini saya kasih pointer saya di situ tuh. Itu menandakan simpangan A. Lalu puncak ketemu puncak kita sebut sebagai periode osilasi T. Kemudian kalau lembah ketemu lembah itu juga 1T. Oke. Yang di bawah itu. Lembah ketemu lembah itu juga 1 periode. 1 periode itu juga mengidentifikasi frekuensi. Seperti kita tahu hubungan frekuensi dan periode adalah berbanding terbalik. Jadi 1 per T itu adalah sama dengan F. Ya, saya tulis nih. 1 per T sama dengan F. Kalau F itu satuannya apa? Hertz. Kalau T adalah 1 per F, satuannya apa? Detik. Nah, itu tadi ada animasi ya, harusnya. Kemudian apalagi yang bisa dibahas? Nah, bentuk gelombang seperti ini itu dituliskan di situ sebagai XT sama dengan X0 cos 2pi per T atau omega ya. Nah, T-nya ada yang T besar, ada T kecil nih, hati-hati. T kecil itu menandakan kita mencari posisi waktu. Sementara T ini, T yang besar adalah ketetapan. T yang besar itu adalah ketetapan atau periode ya. Dan periode itu taunya dari apa? Ada yang bisa jawab? Periode gelombang diketahui pada sistem pegas massa. Cara mencari T bagaimana? Ada yang tahu caranya? Kita baru belajar dari sebelumnya. Boleh periode diketahui dari banyaknya gelombang ya? Keliru, Laura, itu frekuensi. Ayo, cara mencari periode dalam sistem pegas massa. Gimana caranya? Kedengeran nggak sih Pak Lukman nyanyi? Kedengeran nggak di kalian? Oh nggak kedengeran. Ini belum dapat jawabannya nih. Periode dapatnya dari mana? Ya Allah. Tes. Ada loh, ini ada suara loh. Ini saya tulis ulang ya, nih. Perhatikan. Omega sama dengan akar K per M. Kita tahu omega sama dengan 2πf. Maka F sama dengan 1 per 2pi akar K dibagi M. Maka T itu caranya gimana? Ya T itu kan 1 per F. Maka T sama dengan 2pi dikalikan akar M per K. Itu jawaban yang saya inginkan. Ya Akbar. Itu Akbar duluan atau saya tuh yang duluan? Hebat juga bisa nyari simbol Pi. Ya, tulis aja PI juga nggak apa-apa. Biar cepat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak kita cukupkan. Nyalakan mikrofon lah, biar cepet nih kita. Kalau saya nunggu keyboard ketikan kalian lama sekali. 100, kasih 100 yang banyak buat Akbar. Ya Devi. Ngomong Devi. Mikrofon. Ya nggak usah dicari. Pi aja, PI gitu aja. PI. Oh ternyata kurang tapi ya. Akbar kurang akar. Wah nggak jadi jempol tuh. Hilangin lagi. Nggak jadi. Kurang akar. Ya sayang sekali Akbar.
Coba lagi ya. Pertanyaan Made, ada tidak kondisi di mana A itu tidak sama dengan X0? Ada. Ketika sistem pegas massa kamu memiliki peredam. Di kondisi real, kamu punya pegas massa, ditarik pada simpangan X0, lalu dilepaskan. Lama-kelamaan, pegas tadi akan naik turun sampai kembali ke titik setimbang semulanya. Kenapa begitu? Karena adanya gesekan, friksi, perubahan energi juga. Jadi energi mekanik rata-rata diubah nanti jadi panas ya, jadi panas. Sama contohnya juga kalau misalkan kita menggetarkan sesuatu, nanti hasil getarannya itu akan akan hilang. Getarannya akan hilang. Hilangnya akan menjadi panas. Itu memungkinkan. Tetapi syaratnya satu ya, ada redaman. Contoh paling mudah adalah ketika motor kalian itu melewati lubang di depan jalan ITERA. Ya. Ketika ada lubang, motor kalian akan merespon shock breakernya itu dengan simpangan tertentu. Kalau motornya normal, maka simpangannya itu lama-kelamaan akan habis kembali ke posisi setimbang. Itulah titik nyaman dari naik motor. Bayangkan jika kalian ketemu polisi tidur, kemudian motornya akan terus-menerus berosilasi. Nggak nyaman ya. Karena dalam industri otomotif penting adanya redaman, damping. Yang itu nanti ini saling berkaitan ya. Semester ini kita DINSYS, metode pengukuran, fenomena gelombang itu semua saling berkaitan. Nggak bisa dilepaskan satu hal lain. Bahkan nanti kita juga akan menjumpai persamaan listrik. Jadi yang kemarin mengambil RLE, ya nanti akan muncul lagi. Osilasi harmonik pada rangkaian listrik. Ya, kalau Adi sekarang gimana? Sudah ada suara Adi? Setelah keluar? Bisa dicoba ya, kalau misalkan kurang lancar begitu, keluar aja nggak apa-apa. Kan saya tahu alasannya kenapa. Ya. Baik, kalau gitu saya mau kasih PR. Silakan dari buku Akira Hirose tersebut, buka halaman berapa ya? Bentar. Buka halaman problems di halaman 24. Ini edisi yang kedua ya, kalau nggak salah. Akira Hirose edisi yang kedua. Halaman 24, kerjakan nomor 1, 5, 6, 9, 11. 1, 5, 6, 9, 11. Saya tulis di frame kedua. Kerjakan halaman 24, nomor 1, 3, 5, 9. Kok 9? 9 Pak tadi. 156, 9, 11. Yap, 11. 9. Udah, itu aja. 5 soal ya, lumayan lah. 5 soal. Oke, Pak. 156, 9, 11. Cara mengerjakannya bagaimana? Di kertas, lalu difoto dengan cam scanner seperti biasa, dan diunggah ke Google Classroom maksimal besok jam 3 sore. Ya, jam 3 sore besok. Jadi malam ini kalian harus mendapatkan bukunya, mengerjakan tugasnya, belajar itu isinya. Dari saya belum ada referensi berbahasa Indonesia, jadi silakan juga sambil belajar bahasa Inggris ya. Itu aja. Kalau sudah tidak ada yang bisa kita bahas atau diskusikan, akan saya tutup. Saya tunggu Winnie mengetik apa. Mikrofon aja Winnie. Ya nggak jadi. Oke, saya ingatkan lagi ya. Untuk mengkontak saya, silakan hubungi lewat Discord, direct message, atau dari text chat di kelas. Semua wajib absen mengisi daftar hadir. Kata kunci hari ini adalah ketiduran. Setiap pertemuan nanti kata kuncinya akan berubah. Dan diisi pada jam perkuliahan, bukan sebelum atau sesudah lewatnya jam perkuliahan. Izin bertanya Pak, Silakan. form tempat pengisian absen ini belum ada ya Pak? Ada, daftar hadir. Ada. Nah, nanti tolong teman-temannya mengirimkan ya ke Noli. Dah, itu aja ya. Saya kira ini kita mengambil 2 jam penuh karena masih minggu pertama. Untuk minggu berikutnya kita ambil separuhnya saja. Dan sisanya video. Ya, kata Erane betul juga. Pastikan aplikasi kalian terupdate ya. Itu juga mempengaruhi. Harus diupdate. Pastikan dalam kondisi terbaru. Oke, itu aja. Saya udah berkali-kali ngomong itu aja. Makasih atas kehadirannya. Terima kasih juga atas evaluasinya di atas. Saya tutup perkuliahan pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan doa syukur ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan menyesuaikan lah ya untuk agama lain. Intinya kita bersyukur sudah bisa belajar dalam pertemuan sore hari ini.
Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.